Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 13 Februari 2026. Pusat dari pintu ditutup. Matius 25 ayat 10-12. Akan tetapi, waktu mereka, 5 gadis yang bodoh sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Beberapa simbol dalam Alkitab bisa memiliki lebih dari satu makna, tergantung konteks waktu. Begitu pula dengan simbol pintu ditutup dalam keyakinan Adventisme setelah masa Miller di akhir 1840-an. Sebelumnya telah kita lihat bahwa Miller sejak 1836 memandang pintu ditutup dalam Matius 25 ayat 10 sebagai penutupan masa percobaan bagi manusia. Artinya, sebelum Kristus datang, setiap orang akan menentukan pilihannya, menerima atau menolak Dia. Karena Miller menghubungkan kedatangan kedua dengan Oktober 1844, ia berkeyakinan bahwa masa percobaan akan berakhir. Pintu kasihan ditutup pada saat itu. Ia tetap berpegang pada pandangan ini bahkan setelah kekecewaan Oktober. Misalnya pada 18 November 1844, ia menulis bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan memperingatkan orang berdosa. Tuhan dalam pemeliharaannya telah menutup pintu kasihan, kita hanya dapat saling mendorong untuk bersabar. Namun, itu bukan satu-satunya sudut pandang tentang peristiwa musim gugur 1844. J. V. Himes misalnya, sejak 5 November telah menyimpulkan bahwa tidak ada nubuatan yang digenapi pada Oktober 1844. Jika begitu, maka pintu kasihan atau masa percobaan belum ditutup. Jadi, umat Tuhan masih harus memberitakan kabar keselamatan. Meski kini terasa aneh, perbedaan pemahaman tentang pintu ditutup, inilah yang memisahkan berbagai kelompok Adventisme pada 1845 dan sesudahnya. Penting untuk menyadari bahwa pada awal 1845, frasa pintu ditutup memiliki dua makna. 1. Penutupan masa percobaan, pintu kasihan ditutup. 2. Penggenapan nubuatan pada Oktober 1844. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bahwa para pengikut Advent Albani yang sepemikiran dengan J. V. Himes disebut sebagai Advent pintu terbuka, sementara kelompok spiritualis fanatik dan pemelihara sabat yang sedang berkembang disebut Advent pintu ditutup. James White begitu yakin bahwa nubuatan telah digenapi pada akhir 2300 hari sehingga ia menyebut kaum Sabatarian sebagai umat hari ke-7 pintu ditutup. Syukurlah sebutan itu tidak bertahan lama. Sementara itu, tugas teologis kaum Sabatarian di akhir 1840-an adalah membedakan diri dari sepupu mereka yang fanatik di kalangan Adventisme pintu ditutup. Itu hanya mungkin terjadi melalui pendalaman Alkitab lebih lanjut dan tuntunan Tuhan. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersiap untuk beraktivitas hari ini. Kami percaya Engkau selalu menjaga, memimpin kami. Berkat-Mu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.